life is flying somehow. Gotta regain control. 2023 Indonesia berhasil lolos kualifikasi Piala Asia. 2027 Indonesia dipastikan lolos otomatis. 2031 akankah Indonesia kembali lolos langsung ke Piala Asia dengan status sebagai tuan rumah? Ya, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir telah mengkonfirmasi bahwa Indonesia secara resmi mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah AFC Piala Asia 2031. Jika bidding ini diterima, maka timnas Indonesia otomatis akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Namun untuk menjadi tuan rumah, Indonesia setidaknya harus memenuhi salah satu syarat penting, yakni memiliki stadion-stadion berstandar internasional yang siap menggelar ajang sepak bola terbesar di Asia ini. Kabar baiknya, Indonesia memiliki banyak stadion megah yang tersebar di seluruh Nusantara. Setidaknya ada 17 stadion yang layak dan dapat AFC pilih untuk menjadi venue Piala Asia. Dengan fasilitas yang mumpuni, atmosfer sepak bola yang luar biasa, dan dukungan dari penggemar fanatik, kami yakin AFC tidak akan salah memilih Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Berikut kami akan mengulasnya satu persatu. Pengajuan bidding sebagai tuan rumah tunggal Piala Asia 2031 telah resmi ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Bidding tersebut telah disampaikan langsung ke markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031, ujar Erick Thohir dikutip dari Goal. Menjadi tuan rumah Piala Asia sebenarnya bukan pengalaman baru bagi Indonesia. Pada edisi 2007, Indonesia menjadi salah satu dari 4 negara Asia Tenggara yang berbagi status tuan rumah bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun kali ini Pak Erick Thohir memiliki visi yang berbeda. Beliau ingin Indonesia menjadi satu-satunya tuan rumah di Piala Asia 2031. Kita terakhir menjadi tuan rumah ajang itu tahun 2007, itu pun bersama 3 negara Asia Tenggara lainnya. Artinya, kami akan menjadi single host di ajang bergengsi itu, kata Erick Thohir. Menurut Pak Erick Thohir, Indonesia sudah membuktikan kemampuan menyelenggarakan event kelas dunia. Salah satu yang terbaru adalah Piala Dunia U17 2023 yang berhasil digelar dengan sukses dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk komunitas internasional. Terlebih kita pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun lalu, sehingga dari segi kesiapan panpel dan fasilitas stadion berstandar FIFA sudah terpenuhi. Lalu stadion mana saja yang diprediksi akan dipilih PSSI untuk menjadi venue Piala Asia 2031? Sebagai perbandingan, pada Piala Asia 2023 di Qatar, AFC menetapkan 8 stadion di 4 kota untuk menggelar total 51 pertandingan. Sementara itu pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi nanti, rencananya akan ada 10 stadion di 4 kota yang digunakan. Dengan pola tersebut, jumlah stadion untuk Piala Asia 2031 di Indonesia kemungkinan besar tidak akan jauh berbeda. Selain jumlah stadion, AFC juga akan mempertimbangkan akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya. Semua stadion yang digunakan harus memenuhi standar tinggi yang telah ditetapkan. Dan berikut adalah daftar stadion di Indonesia yang diperkirakan siap untuk digunakan pada venue Piala Asia 2031. Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dimulai dari jantung ibu kota, Stadion Utama Gelora Bung Karno atau lebih dikenal dengan GBK, base camp utama timnas Indonesia saat ini dengan kapasitas mencapai 77.000 penonton. Stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di Asia Tenggara. Direnovasi untuk Asian Games 2018, stadion ini dilengkapi dengan pencahayaan LED modern, kursi individu, dan akses yang mudah melalui berbagai moda transportasi. Tak heran jika GBK menjadi saksi sejarah berbagai ajang internasional termasuk lolosnya timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia.
dan laga final Piala Asia 2007 saat Indonesia menjadi tuan rumah bersama. Masih di Jakarta, mari kita melangkah ke Jakarta International Stadium atau JIS. Stadion megah ini memiliki kapasitas 82.000 penonton, menjadikan salah satu yang terbesar di Asia. Didesain dengan atap buka tutup dan rumput hibrida yang menggabungkan teknologi modern. JIS bisa jadi pilihan istimewa untuk pagelaran Piala Asia. Selain itu, kendala akses yang sering dikeluhkan, kini akses menuju JIS juga terus ditingkatkan dengan pembangunan stasiun KRL dan LRT yang direncanakan terhubung langsung ke stadion. Dari ibu kota, kita menuju ke Bandung, tempat berdirinya Stadion Gelora Bandung Lautan Api, atau yang biasa disebut GBLA. Stadion ini mampu menampung hingga 38.000 penonton, dibangun dengan standar internasional. Stadion ini dilengkapi lintasan atletik dan kursi tahan api. Lokasinya di Gede Bage juga strategis, dengan akses mudah melalui tol dan transportasi lokal, menjadikannya salah satu stadion terbaik yang bisa digunakan untuk pagelaran Piala Asia. Masih di Bandung, Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung memiliki kapasitas 27.000 penonton. Stadion ini menjadi salah satu venue Asian Games 2018 dan Piala Dunia U17 2023. Dengan lapangan dan fasilitas berstandar internasional. Dengan pengalamannya, Sijalak Harupat juga bisa menjadi opsi untuk gelaran Piala Asia nanti. Di Kabupaten Bogor, Stadion Pakansari hadir dengan kapasitas 30.000 penonton. Desainnya modern, tanpa lintasan atletik, memungkinkan penonton lebih dekat dengan aksi di lapangan. Stadion ini sudah sering digunakan untuk laga internasional, termasuk final Piala AFF U19, menjadikannya pilihan yang layak untuk Piala Asia 2031. Berpindah ke Solo, Stadion Manahan memiliki kapasitas 20.000 penonton. Setelah renovasi besar-besaran pada 2019, dilengkapi lintasan atletik berstandar internasional, stadion ini memiliki desain modern yang memukau. Lokasinya di pusat kota Solo menjadikannya mudah diakses dan ideal untuk ajang internasional. Stadion Manahan yang telah menjadi tuan rumah berbagai acara internasional, termasuk ASEAN Para Games 2011 dan 2022. Serta pertandingan Piala Dunia U17 2023 dan sering dijadikan second home base Timnas Indonesia. Di Yogyakarta, Stadion Maguwo Harjo dikenal sebagai San Siro Mini karena desainnya yang khas. Dengan kapasitas 31.000 penonton, stadion ini menjadi kebanggaan masyarakat Sleman. Sebagai markas PSS Sleman, stadion ini telah menjadi venue berbagai pertandingan penting di Liga Indonesia.
Di Semarang, Stadion Jatidiri baru saja selesai direnovasi dengan kapasitas 18.000 penonton. Stadion ini dilengkapi fasilitas modern, termasuk lintasan atletik dan kursi individu, menjadikannya salah satu stadion paling representatif di Jawa Tengah. Kemudian kita menuju Surabaya, rumah bagi Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT. Dengan kapasitas 46.806 penonton, stadion ini sudah menjadi venue internasional, termasuk Piala Dunia U17 FIFA 2023. Didesain tanpa lintasan atletik, stadion ini memungkinkan penonton merasakan atmosfer pertandingan lebih dekat. Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Kemudian beralih ke Pulau Bali, Stadion Kapten Iwayan Dipta yang terletak di Gianyar memiliki kapasitas 18.000 penonton. Sebagai markas Bali United, stadion ini telah mengalami renovasi yang menjadikan salah satu venue terbaik di Indonesia dengan fasilitas modern seperti lapangan berkualitas FIFA dan pencahayaan standar internasional. Stadion ini menjadi kandidat kuat untuk ajang internasional seperti Piala Asia. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Dari Bali kita menuju Palembang, Sumatera Selatan. Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring yang berada di Kompleks Olahraga Jakabaring Sport City memiliki kapasitas 23.000 penonton. Stadion ini telah menjadi saksi berbagai ajang besar mulai dari Piala Asia 2007 hingga Asian Games 2018. Dengan desain yang menggabungkan unsur budaya lokal dan fasilitas modern, stadion ini siap untuk menjadi salah satu venue unggulan Piala Asia 2031. Stadion utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Selanjutnya, Stadion Utama Sumatera Utara yang baru saja diresmikan pada tahun 2024. Dengan kapasitas 25.750 penonton dan fasilitas ramah lingkungan seperti panel surya. Stadion ini menjadi simbol kebangkitan olahraga di wilayah Sumatera. Didesain untuk mendukung PON 21, stadion ini menunjukkan kesiapan Sumatera Utara menjadi salah satu pusat olahraga nasional dan bisa jadi pilihan stadion untuk Piala Asia. Stadion Batakan, Balikpapan. Beralih ke Kalimantan Timur, Stadion Batakan di Balikpapan memiliki kapasitas 40.000 penonton. Didesain tanpa lintasan atletik, stadion ini menawarkan pengalaman menonton yang lebih dekat dengan lapangan. Desainnya yang sering dibandingkan dengan Emirates Stadium di London, membuat Batakan menjadi salah satu stadion terbaik di Indonesia. Stadion Utama Palaran, Samarinda. Masih di Kalimantan, Stadion Utama Palaran di Samarinda memiliki kapasitas 35.000 penonton. Dibangun untuk PON 17 pada tahun 2008, stadion ini masih memiliki potensi besar untuk menjadi venue internasional jika mendapatkan perawatan dan renovasi yang memadai. Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Di Kutai Kartanegara, Stadion Aji Imbut hadir dengan kapasitas 35.000 penonton. Terletak di Desa Perjiwa, stadion ini menjadi markas Mitra Kukar dan menawarkan fasilitas lengkap untuk berbagai cabang olahraga. Dengan sedikit peningkatan, stadion ini dapat menjadi salah satu venue unggulan untuk Piala Asia. Stadion Garuda Nusantara IKN. Di Ibu Kota Baru IKN Nusantara, rencana pembangunan Stadion Garuda Nusantara sedang menjadi sorotan. Dengan kapasitas 93.000 penonton, stadion ini dirancang dengan konsep modern dan ramah lingkungan. Tidak hanya menjadi stadion terbesar di Indonesia, tetapi juga menjadi pusat kegiatan olahraga internasional di masa depan. Jika Indonesia dipilih jadi host Piala Asia 2031, stadion ini akan menjadi yang termegah untuk partai final Piala Asia nanti. Stadion Lukas NMB, Papua.
Terakhir kita menuju Papua. Di Papua juga ada rumah bagi Stadion Lukas NMB. Sebelumnya dikenal sebagai Stadion Papua Bangkit. Dengan kapasitas 40.000 penonton, stadion ini menjadi kebanggaan Indonesia Timur. Dirancang untuk PON 20, stadion ini dilengkapi fasilitas modern dan pemandangan indah pegunungan Siklop, serta Danau Sentani, menjadikannya salah satu stadion paling ikonik di Indonesia. Dari barat hingga timur, stadion-stadion di Indonesia menunjukkan kapasitas dan kualitas untuk menyelenggarakan ajang sebesar Piala Asia. Kini tinggal PSSI dan AFC, tinggal pilih ingin menggunakan stadion yang mana. Jika menurut kalian, mana nih 10 stadion yang paling cocok untuk gelaran Piala Asia di Indonesia? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.